Halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang bernama Rasa Tim. Kami akan mempresentasikan hasil inovasi kami. Untuk inovasi yang kami kembangkan itu judulnya adalah Healthy Catch. Healthy Catch itu adalah program pemberdayaan masyarakat yang menggabungkan budi lele dan inovasi PMT atau program makan tambahan berbahan lele untuk mencegah stunting. Fokusnya itu ada di Kelurahan Mengger. Terutama khususnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita yang beresiko stunting. Program ini juga nggak cuma bicara soal pangan, tapi juga ekonomi dan juga kesehatan. Next. Untuk masalah utama yang kami temukan di Kelurahan Mengker tersendiri ini ada dua, dan keduanya itu saling berkaitan. Yang pertama adalah angka stunting yang masih cukup tinggi, banyak ibu hamil dan balita yang masih kekurangan protein hewani, sehingga pertumbuhan anaknya terganggu. Pola makan mereka juga cenderung berat di karbohidrat, tetapi minim protein. Untuk masalah yang kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terbatas, banyak keluarga yang penghasilannya belum stabil sehingga sulit membeli makanan bergizi secara rutin. Selain itu, potensi lahan usaha produktif di desa tersebut juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi, dua masalah tersebut membuat akses gizi masyarakat jadi semakin terbatas. Next. Validasi masalah ini tidak hanya kami temukan dari asumsi, tetapi kami validasi lewat data dan observasi ke lapangan. Dari data kelurahan, masih ada balita yang tercatat sebagai stunting. Lalu saat observasi, kami menemukan bahwa ibu hamil jarang mengkonsumsi sumber protein hewani karena harganya dianggap relatif mahal. Kader Posyandu juga menyampaikan bahwa beberapa balita itu jarang menerima asupan protein yang cukup. Selain itu, kami juga melihat banyak lahan kosong dan potensi lingkungan yang sebenarnya bisa kami manfaatkan untuk budidaya ikan, tapi belum digunakan semua. Temuan ini menguatkan bahwa masalah gizi di desa tersebut perlu diintervensi secara tepat. Menjawab masalah tersebut, kami menawarkan dua solusi utama. Yang pertama adalah budidaya lele bioflok komunal. Kami memanfaatkan lahan di buruan saya atau sekitar desa Mengger tersebut untuk membangun kolam bioflok. Sistem ini tuh lebih efisien, tidak bau, dan cocok untuk lingkungan padat. Lele kolam ini akan menjadi sumber protein bagi ibu hamil dan balita, sekaligus bisa menambah pendapatan kelompok untuk pengelola. Lalu solusi kedua adalah inovasi PMT atau program makan tambahan berbasis lele yang dipadukan dengan monitoring digital. Lele hasil panen akan diubah menjadi makanan tambahan seperti bubur bayi, nugget sehat, dan cookies tinggi protein. Jadinya nanti setiap PMT atau program makan tambahan ini punya QR code. Jadi kader pasien hanya perlu scan untuk mencatat siapa penerima, seberapa banyak yang mengkonsumsi, dan bagaimana perkembangan berat badannya. Nanti datanya otomatis masuk ke puskesmas sehingga pemantauan lebih cepat dan akurat. Dari dua solusi ini saling terhubung, berjalan beriringan dan dirancang supaya bisa berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Syarif Muhammad Agil. Kenapa solusi ini sangat tepat? Masalah utamanya itu yang pertama kan ada stunting dan ibu kehamilan dengan KIK di Kelurahan Mengger. Nah, fitur solusi yang diberikan yaitu ada dua nih, budidaya lele bioflok komunal menghasilkan sumber protein terjangkau. Lalu yang kedua, digitalasi monitoring PMT untuk pencatatan konsumsi dan status balita secara real time. Nah, value-nya tuh nasi inovasi gizi dan teknologi digital yang ramah lingkungan. Lalu memberdaya ibu dan kader sebagai pengelola serta edukasi komunitas. Lalu tawan berbasis data QR code untuk efisiensi serta ketepatan intervensi. Kenapa solusi PC Bill untuk dijalankan sekarang? Yang pertama itu memanfaatkan lahan dan sumber daya lokal seperti buruan saya dan posyandu. Sistem biovlog mudah diterapkan dan diawasi oleh komunitas. Lalu teknologi monitoring sederhana seperti Google Street, aplikasi QR code sudah tersedia dan mudah digunakan juga. Terus konfigurasi produk dan mekanisme kerjanya itu produk ikan lele segar, produk olahan gizi seperti bubur bayi, nugget, cookies, dan resep. Kolam dikelola oleh ibu rumah tangga atau kader monitoring secara digital. PMT dikemas dan diberi QR code untuk pemantauan terhubung otomatis di Sabe Puskesmas. Hasil panen untuk PMT sebagai dijual dan keuntungan diputar kembali untuk operasional. Dampak sosialnya tuh yang pertama tuh ada poin masalahnya. Poin masalahnya tuh di sini keterbatasan pasokan bibit. Fitur solusinya adalah kemitraan dengan bibit lele terpercaya. Terus dampaknya itu menjamin pasok bibit yang berkelanjutan. Lalu perangan dan pengetahuan keterampilan budidaya. Nah, di sini tuh fitur solusinya itu adalah pelatihan yang dan didamping rutin oleh untuk kelompok budidayanya. Terus dampaknya itu memastikan keberhasilan dan kemandirian kelompok budidaya. Lalu yang ketiga ini adalah kelemahan dalam pemasaran dan pengelola usaha. Fitur solusinya itu organisasi strategis untuk mengelola pemasaran dan usaha budidaya bersama. Lalu dampaknya itu memperkuat struktur ekonomi lokal dan mendorong usaha mandiri serta memverifikasi ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu angka stunting atau kurang kesadaran gizi. Fitur solusinya adalah pemberian edukasi tentang pentingnya konsumsi protein hewani. Lalu dampaknya itu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein yang mengandung tujuan utama menekan angka stunting. Nama saya Alia Sidki, akan menjelaskan rencana pembangunan. Nah, 3 bulan pertama kami berkoordinasi dengan Pemdes terkait pembangunan desa. Target kami jelas terbentuk 20 kelompok dan 100% peserta terlatih. Nah, bulan ketiga sampai 12 kami fokus pada panen perdana bibit lele dengan target 50 sampai 100 kg lele per bulan. Monitoring digital menggunakan QR code dan pembentukan koperasi. Nah, target
target kami yaitu penurunan stunting minimal 30% dan peningkatan pendapatan keluarga sebanyak 40-50%. Untuk memenuhi program, kami memerlukan dana sebanyak 20,2 juta. Next, inilah tim kami. Ada Reisha sebagai project manager yang akan memastikan komunikasi efektif dengan semua stakeholder. Nah, untuk Syarif sebagai content creator kami akan membuat kampanye edukasi gizi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat desa. Dan saya sendiri akan mendokumentasikan dan mengevaluasi dampak program dengan metode riset komunikasi. Next, kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut, demo sistem monitoring digital kami, bahkan kunjungan lapangan ke Desa Mengger langsung. Silakan scan QR Code yang tersedia untuk melihat proposal lengkap, video profil Instagram, dan dashboard monitoring kami. Bersama kita wujudkan Desa Mengger bebas stunting, keluarga mandiri, dan generasi sehat dan cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.